Selamat datang kembali di acara latihan dasar kepemimpinan. Selamat datang kembali di acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa dengan tema melatih jiwa kepemimpinan yang berkarakter. Gimana istirahatnya? Cukup? Cukup. Masih semangat kan buat ikutan seminarnya? Masih. Diinformasikan lagi ya. Untuk para peserta dan panitia, mohon diaktifkan kameranya. Bagi yang bisa memakai virtual background, tolong dipasang ya. Lagi makan dulu teh. Iya, sok. Udah ada, Vincent. Udah ada, ibunya. Ada yang masih makan, ada yang masih makan. Selamat datang kepada Ibu Megi Ambarsari, SEMM. Terima kasih sudah bergabung di acara LDKM. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas, Mak? Ya, Ibu sudah terdengar jelas. Jelas, Bu. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi kedua dari Ibu Megi Ambarsari, SEMM. Sebelumnya, apa kabar, Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Acara akan diserahkan kepada Ibu ya. Terima kasih. Ibu. Baik, anak-anakku semuanya, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, siang ini kita ketemu ya untuk saya sedikit berbagi dengan kalian. Materi yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah cinta tanah air. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama kalian. Ini kan ada berapa peserta? 26 ya? 26 peserta. Oke. Ini Pak Senatnya ini sudah berjalan atau adakah yang masih baru? Bisa dibantu dijawab, Al-Fatihah. Ya, Bu. Ini semua anggota senatnya sudah angkatan lama atau ada yang baru bergabung di tahun akademik ini? Ini calon anggota senat mahasiswa. Calon. Ya, Pak Center dan senior, Bu. Oke, baik. Baik anak-anakku sekalian, saya diberikan tugas oleh kakak-kakak dari Senat untuk memberikan materi cinta tanah air. Cinta tanah air itu sebetulnya apa sih? Dan kenapa sih kita perlu cinta tanah air? Lalu korelasinya apa sih sama kalian sebagai aktivis organisasi di ASM Ariyanti? Oke, boleh the next operator. Ya, cinta tanah air itu adalah definisinya ya, rasa nasionalisme, yaitu muncul rasa kebanggaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, dan rasa menghormati yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap tanah airnya. Kira-kira seperti itu definisi sederhana dari cinta tanah air. Lalu kenapa sih kok kalian ini para calon pemimpin ya perlu cinta tanah air? Kembali lagi, kenapa mesti diberikan cinta tanah air? Karena pada
karena tujuan daripada kalian mengikuti organisasi ini pasti satu dengan yang lain berbeda. Betul ya? Coba Ibu mau tanya dulu nih. Saya boleh tanya jawab, Teteh Fania sama teman-teman? Boleh, Bu. Oke, saya coba dong minta sama Vinka. Ada Vinka? Iya, Ibu, Oke. ada. Ya, Vinka dari unit apa, Nak? Dari Senat, Ibu. Dari Senat. Oke, apa ininya seksinya? Masih calon anggota baru, Ibu. Masih calon anggota ya, oke. Ngapain sih ikutan Senat, Vinka? Alasan Vinka masuk Senat sih sebenarnya karena waktu Proin itu dijelasin kalau kita itu harus jadi seseorang yang problem solving gitu, Bu. Terus harus punya jiwa leadership. Dan saudara Vinka juga dulunya di Arianti itu ikutan Senat juga gitu, Bu. Jadi Vinka masuk Senat juga. Oke, karena kamu terinfluence oleh saudaramu dan juga kamu terstimulus oleh pada saat Proin disampaikan bahwa Senat itu seperti itu. Oke. Nah, menurut Vinka sendiri punya jiwa pemimpin nggak, Vinka? Untuk sejauh ini sih, Bu, sebenarnya Vinka itu masih kurang dalam jiwa kepemimpinannya karena kadang masih suka ragu-ragu gitu, Bu. Terus ragu-ragu. Ya. Terus untuk penyelesaian masalah itu biasanya masih suka bingung gitu, Bu, harus ngelakuin apa kayak gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya mau nanya nih sama yang sudah jadi nih. Ya, yang sudah jadi. Sama Teteh Panitia deh, saya mau tanya, atau Akang Panitia nih. Saya mau tanya sama Kang Aji, Sabta Aji, silahkan. Ngapain sih ikutan Senat? Ya, ngapain sih ikutan Senat? Jadi saya itu mengikuti Senat itu ingin mengembangkan percaya diri saya, public speaking dan leadership saya. Itu sih intinya dari saya ikut Senat. Oke. Satu lagi deh saya minta sama Zaki Murtado. Zaki silakan. Alasan ikutan Senat apa, Nak? Alasannya sih pengen mengembangkan ilmu organisasi, ingin mengembangkan leadership, ya, ingin menambah relasi dan ingin lebih aktif aja sih. Lebih aktif saja, oke. Senat yang saya pahami adalah wadah organisasi ya, wadah organisasi mahasiswa-mahasiswi di mana kalian belajar bagaimana cara berorganisasi, bagaimana memimpin sebuah organisasi, ya, bagaimana nanti kalian melaksanakan program kerja kalian masing-masing. Itu yang saya pahami tentang Senat, ya. Jadi dengan kata lain, melalui Senat ini kalian nantinya diharapkan punya jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan, ya, yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pembicara yang pertama, how to be a leader, bagaimana sih menjadi leader. Nah, karena domisili kalian di Indonesia, tentunya pemimpin-pemimpin yang memang cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu seperti apa sih? Tadi mencintai tanah airnya, tidak membanding-bandingkan dengan manapun dan dimanapun kalian berada, tetap menjunjung tinggi tanah air kalian. Ibaratnya kalian bekerja di seberang lautan sekalipun, tetap kalian akan pulang ke tanah kalian tercinta, pulang ke Indonesia. Itu sebabnya perlu diberikan yang namanya cinta tanah air. Oke. Gimana caranya sih supaya kita bisa mencintai tanah air? Ada 11 cara yang saya paparkan di sini. Ya, yang pertama adalah melalui mata kuliah kewarganegaraan. Ya, belajar dong kewarganegaraan. Bahkan mungkin ketika masih kalau di sekolah menengah, baik sekolah menengah pertama maupun atas, ada kan PPKN, ya kan? Nah, apa yang diajarkan di sana? Bagaimana sih tata kelola kenegaraan Indonesia ini? Nah, di sini kalian diajarkan menjadi warga negara yang baik itu seperti apa sih? Hak dan kewajibannya itu apa sih? Landasan hukumnya apa sih? Diharapkan anak-anak Indonesia
melalui materi PPKN ataupun kewarganegaraan memaknai jadi orang Indonesia itu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau ada bagian mata kuliah kewarganegaraan, jangan nanti komplain, aduh Bu dari SD, SMP, SMA itu lagi, memang iya, karena harus di-remind setiap saat. Kalau kalian terus-terusan di-remind, insya Allah akan nancep di sini, akan nyantel di sini kalian bahwa ya yang namanya cinta tanah air itu sangat penting sekali. Ya, itu yang pertama. The next, Kak. Yang kedua, sikap menumbuhkan cinta tanah air melalui pengenalan sejarah. Ada yang kata-kata jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus tahu, nak, kalian semua pada saat ini bisa menikmati kehidupan sebebas ini di Indonesia. Itu karena apa? Karena perjuangan para pahlawan, pendahulu kita. Mereka berjibaku gitu ya. Mereka berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau sekarang kalian nggak perlu nak berjibaku, bertumpah darah, pakai bambu runcing. Sudah tidak musim. Perjuangan kalian apa? Mempertahankan stabilitas negara Indonesia dan mampu untuk memenangkan persaingan di luar sana. Ya, jadi sekali lagi, kenapa sih kita perlu pengenalan sejarah? Ya karena tadi saya nggak tahu ya, ketika zaman kalian di sekolah menengah itu tidak tahu saya. Kalau zaman saya dulu, ketika masih SD, SMP, SMA gitu ya. Sebentar, saya mau batuk dulu. Saya agak batuk sedikit. Sinyal. Ketika saya SD, SMP, SMA, kami diwajibkan nonton film sejarah. Ya, mulai dari dulu ada ada G30 SPKI, terus ada bambu runcing, segala macam film sejarah itu kami tonton, sehingga kami paham betul bagaimana sih perjuangan para pahlawan ini mempertahankan tanah air kita. Nah, sekarang kalian juga perlu berjuang, hanya berjuangnya dengan cara yang lain. Berjuangnya tidak mengangkat senjata, terus kemudian tidak berperang dengan negara lain secara fisik, tapi berperangnya secara intelektual, gitu ya, memenangkan persaingan di dunia kerja, itu seperti itu kira-kira. Jadi yang kedua tadi, pertama adalah mengenai pelajaran, yang kedua bisa melalui sejarah. Ibu mau tanya nih, kalau kalian sekarang nih disuruh nonton film sejarah, ya, ketika misalkan Senat mengharuskan calon anggotanya harus nonton film sejarah, saya mau tanya sama Kurnia, bakal sejujurnya ya, bakal mau atau enggak nih? Sejujurnya ya, nggak boleh bohong ya. Siap, mau. Mau, kenapa mau? Kan jadul, filmnya kuno. Mending film Marvel. Kalau saya sendiri ya Bu, lebih untuk mempelajari sesuatu itu kayak misalkan sejarah. Kayak kalau misalkan ngelihat langsung gitu Bu, walaupun itu bukan asli, itu reka yang namanya film, itu kayak lebih berasa banget gitu Bu. Kita misalkan mempelajari tentang perjuangan kita hanya membaca materi, belum sampai ke merasakan, hanya membayang-bayangkan saja. Tapi kalau misalkan menurut saya sendiri, kalau misalkan langsung menonton kayak gitu, itu rasanya beda banget gitu Bu. Ya, dapat feel-nya ya kalau nonton ya. Nah, okay. Nah, baik anakku, seperti itu kira-kira. Jadi salah satu cita tadi dapat ditumbuhkan juga dengan mengenal sejarah. Ya, kayak kalian aja sok, masing-masing dari kalian pasti punya sejarah. Ya, sejarah dari kalian lahir sampai kalian besar, pasti ada sejarahnya. Dulu tuh kamu kecil, nah itu untuk merimain sebetulnya seperti apa sih diri kita, gitu, ya. Oke, cara yang ketiga seperti apa nih? Next, Kak. Nah, perlu kalian mengenal keragaman budaya Indonesia. Kita bangga di Indonesia ini sangat beragam sekali hal-hal yang ada, ya. Sebagai contoh, kita di Indonesia ada berbagai macam agama,
ya. Tapi kita hidup berdampingan, hidup satu, gitu. Hanya ada di Indonesia loh yang seperti itu. Nah, di negara lain tuh jarang sekali yang sampai semua agama itu bisa rukun bersatu, ya. Yang kedua, bahasa. Bahasa mungkin bahasa daerah, ya. Coba di anggota sini aja ada 28 berarti ya. Teteh panitia sama peserta ada 28 orang. Pasti ada perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa tersebut seharusnya bukan makin membuat perpecahan di antara kalian, tapi justru menyatukan karena keragaman bahasa itu sangat-sangat sangat menambah hasanah diri kita. Tapi bukan berarti bahasa daerah dipakai buat ngegibah, tahu nggak? Contohnya nih, saya dari Jawa, ya. Karena saya berada di Tatar Sunda, saya tidak fasih berbahasa Sunda. Nah, kan ada yang nggak suka sama saya ngomongin dia pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Jangan ya nak ya, walaupun saya tidak paham, tapi jangan. Artinya perbedaan itu dipergunakan untuk hal yang positif, untuk saling mempelajari seperti itu. Selain bahasa ada juga suku bangsa, nah. Ada macam-macam, ada suku Jawa, ya, ada suku Sunda, suku Batak, suku Minang, sampai dari Sabang sampai Merauke ini berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu sangat beragam. Itu merupakan kekayaan kita. Nah, dengan kalian memahami itu, mengenal itu, ini bisa menjadikan pengetahuan kalian makin kaya, pengetahuan kalian makin beragam. Ini kekayaan kita, nak, yang harus kalian pahami. Ya, bukan berarti malah kemudian kekayaan alam ini menjadikan kalian jadi tidak akur kayak tadi nih. Ngomongin Kang Sabta, dia kan nggak bisa bahasa Aceh. Ngomong pakai bahasa Aceh dan dia nggak akan tahu ini. Ya, atau Laila, kamu berasal dari mana, nak? Laili Nur Hafifah. Berasal dari mana, Laili? Kalau orang tua Jawa semua, Bu, tapi saya lahir di Sunda. Berarti campuran kamu ya. Peranakan ya, nak ya, Jawa Sunda. Oke. Nah, berarti Laila mampu bahasa Sunda, mungkin juga mampu bahasa Jawa. Yuk kita omongin pakai bahasa Bali. Nah, jangan seperti itu. Justru keberagaman ini harus makin menjadikan kekayaan buat diri kita sendiri. Ya. Karena kenapa? Ini kekayaan kita. Nah, sebagai leader, kalian harus peka terhadap hal-hal itu. Contoh, ada meeting nih, meetingnya info atau ngobrol informal. Kalau memang di situ semua tidak fasih berbahasa Sunda, jangan pakai bahasa Sunda. Pakailah bahasa Indonesia, bahasa persatuan negara kita. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau ada yang tidak paham, pasti akan terjadi salah persepsi. Gitu. Bu, kalau pakai bahasa Inggris gimana? Enggak terangkum pakai bahasa Inggris. Kalau memang dimengerti oleh semua, nggak ada masalah. Tapi jangan mempergunakan bahasa Sunda. Kecuali kalian ngobrol di kantin sesama teman satu kosan atau bukan dalam ranah meeting, tapi ranah informal. Nggak masalah. Mau pakai bahasa daerah masing-masing, mau pakai kenceng-kenceng juga boleh. Tapi ketika ranah formal, apapun itu, walaupun ada meeting kecil, tapi itu sifatnya meeting, jangan mempergunakan bahasa daerah. Please, saya mohon. Walaupun dikatakan, di mana bumi dipejak, di mana itulah langit dijunjung. Artinya, walaupun kalau kamu tidak di Tatar Sunda, ya harus bisa bersunda. Betul, itu namanya adaptasi. Tapi tidak kemudian memaksakan kehendak harus bisa. Ya, jadi Ibu pesankan sama kalian, para calon-calon pemimpin di masa depan, tolong hargai keberagaman ini. Pun termasuk kalian yang memang berasal dari Jawa, entah Jawa Tengah, entah Jawa Timur, kalau kalian bertemu, kalian berkumpul, tolong pergunakan bahasa Indonesia ataupun juga pergunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semuanya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, next Kakak. Nah, sudah saya jelaskan di awal. Begitu beragamnya apa yang kita miliki, tetap menjadi sebuah kesatuan. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya mau nanya nih.
sama teman-teman dari LDKN, calon-calon pemimpin. Saya mau tanya sama Devitra deh. Devitra. Ya, Bu. Apa kabar, Kasep? Alhamdulillah baik. Lama tidak bertemu ya. Oke, Ya. Menurut kamu nih, apa sih Bhinneka Tunggal Ika tuh? Artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, sekarang coba diimplementasikan ke dalam Senat. Kira-kira Bhinneka Tunggal Ika ini akan jadi seperti apa sih? Kayak Di dalam kayak tadi kata Ibu, kan di Senat tuh orangnya tuh bukan orang Bandung aja, tapi mencakup banyak daerah. Nah, lalu disatukan di Senat itu, kayak Senat itu wadah untuk semua orang berinteraksi dalam satu organisasi. Kayak gitu. Yakin nih seperti itu? Ya, harus yakin. Harus yakin. Yakin nih nggak akan pakai bahasa daerah nih buat untuk sekelompok orang aja. Harus yakin. Pakai bahasa nasional aja, bahasa Indonesia. Yes, bahasa Indonesia. Oke, next Kakak. Nah, salah satu yang harus kalian pegang sebagai seorang calon pemimpin adalah untuk mencintai tanah air. Kalian adalah bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Ya, oke, anak-anak milenial seperti kalian beda dengan anak kolonial zaman saya. Kalau saya sebutannya kolonial ya, karena sudah hampir setengah abad, jadi sebutannya orang-orang kolonial, orang-orang yang kuno, yang uzur. Kalau zaman saya dulu, karena memang tidak ada produk, no choice, nggak ada pilihan produk yang lain, ya kami menerima produk yang ada, menggunakan produk yang ada. Gitu ya. Sebagai contoh, zaman saya sekolah, hanya ada satu merek sepatu olahraga. Itu mereknya sepatu Bata. Sekarang masih ada nggak sepatu itu? Merek Bata. Ada yang tahu nggak? Sepatu kets merek Bata masih ada nggak? Ada, Bu. Masih. Oke. Coba sekarang saya tanya dengan jujur nih ya. Saya tanya dengan jujur, coba siapa sih yang punya sepatu merek Bata di rumahnya? Saya, Bu. Oke, cuma satu. Saya, Bu. Oke, coba boleh saya mau lihat deh kalau misalkan wait. Oke, saya Bu yakin sepatu Bata yang ada di rumah. Bukan sepatu yang lain mereknya. Berapa orang yang punya sepatu Bata? Coba angkat tangan coba. Siapa aja yang pakai sepatu Bata? Saya, Bu. Saya, Bu. 1, 2, 3. Nggak lebih dari 10 ya yang pakai sepatu Bata. Kenapa? Boleh tanya nggak? Ada apa dengan sepatu merek Bata? Sepatunya Jujur awet. deh. Oke, yang pakai ya. Tali kamu pakai Bata, sepatunya awet. Oke, yang nggak pakai nih. Saya mau tanya yang nggak pakai. Mutiara pakai Bata nggak? Enggak, Bu. Kenapa nggak pakai Bata nih sejujurnya? Emang nggak punya, Ibu. Oh iya, kenapa nggak? Kenapa beli sepatu kets kamu mereknya bukan Bata? Ya kenapa tidak memilih merek Bata gitu? Contohnya. Ada Soalnya apa punya alasan nggak? Soalnya lebih apa ya, Bu, suka merek sama yang Converse gitu, Bu. Converse. Oke, Converse. Ya. Okay. Buatan mana itu, Neng Mutiara? Converse. Ya. Buatan mana Converse itu? Luar negeri ya, Bu, kalau nggak salah. Tahu nggak Converse buatan mana, Nak? Kok hitam? Converse. Oke. Converse adalah merek dagang luar sebetulnya. Tapi ada beberapa produk yang dibuat di Indonesia, hanya dikembalikan ke luar negeri, dikasih merek, dipulangin lagi. Oke. Saya tidak mengecam kalian kenapa nggak pakai Bata. Enggak kok. Hanya merimain saja bahwa ada loh sepatu buatan Indonesia yang juga nggak kalah kualitasnya. Ya. Oke, kalau batik sekarang sudah diwajibkan ya, hampir semua, baik anak sekolah, pegawai, atau bahkan sampai ke pegawai negeri pun sekarang juga
sudah menggunakan batik. Oke. Nah, provider telepon nih, saya tanya nih, provider telepon siapa yang pakai produk Indonesia? Nah nih, ada nggak yang providernya pakai produk Indonesia? Pakai Telkom? Ji, senyumnya manis sekali. Pakai apa, Ji? Hah? Aji pakai apa, Ji? Pakai Pepsodent, Bu. Provider handphone kamu apa, Nak? Smartfren, Bu. Oh, Smartfren, oke. Iya. Oke, memang salah, Bu? Enggak salah. Tapi alangkah baiknya kalau kalian menggunakan produk-produk Indonesia. Kenapa? Dengan membeli produk Indonesia, kalian juga membantu perekonomian Indonesia loh. Karena apa? Kalau makin laku, pedagangnya juga makin senang. Pedagangnya mendapatkan keuntungan. Nah, itu kenapa kalian, yuk mulai sekarang yuk, coba deh pelan-pelan mencintai produk Indonesia. Makanan. Nah, nih makanan. Saya mau tanya sama Teteh Hilma. Teteh, halo Teteh Hilma. Kalau kamu disuruh milih, kamu saya berikan Indomie atau saya belikan Samyang? Jujur. Indomie. Kenapa Indomie? Yakin nggak mau Samyang? Yakin, Bu. Nggak suka Samyang. Oh, nggak suka Samyang, kebetulan nggak suka Samyang. Aman kamu, Hilmi ya. Hilma, kamu aman ya. Oke, sekarang kebanyakan dari kalian, kalau disuruh milih Indomie dengan Samyang, milihnya Samyang. Milihnya ramen, yang bukan buat Indonesia. Kenapa? Supaya taste-nya ke Korea-Koreaan, seperti itu. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa itu salah, Nak. Boleh. Ya, boleh. Kalian harus juga kaya cita rasa, kaya experience, boleh. Tapi cobalah kalian menggunakan produk Indonesia supaya apa? Meningkatkan perekonomian Indonesia juga, Nak. Kalau ke Indomie-nya laku, sok. Orang Indonesia yang untung. Dan kalian kalau mau tahu ya, sejujurnya, ada beberapa alumni-alumni Arianti yang bekerja di kapal. Satu hal yang mereka rindukan, tahu nggak apa? Indomie rebus. Karena mie instan di belahan dunia sana itu nggak ada yang enak menurut mereka. Paling enak Indomie. Sedang mereka kan terbatas bawa Indomie itu. Dan kalau ataupun Indomie ada di luar negeri sana, harganya cukup mahal. Tuh, orang luar negeri aja mencintai Indonesia, pembuatan Indonesia. Masa sih kalian calon pemimpin tidak menyukai hal itu? Jadi sekarang, mulai hari ini saya himbau deh. Yuk kita balik yuk ke makanan Indonesia. Kita balik yuk ke produk Indonesia. Kalau provider saya sadar betul ya, Telkom itu mahal. Benar nggak? Kalau mau digonta-ganti itu cukup tinggi. Oke? Ya nggak masalah kalau itu mah. Tapi yang lainnya coba deh. Tidak terlalu mengedepankan tteokbokki. Tapi kan ada seblak loh rival tteokbokki. Sama-sama pedesnya loh. Sama-sama jeltotnya loh. Gitu kan? Kalau kalian beli seblak, otomatis perekonomian rakyat Indonesia juga akan meningkat. Kira-kira seperti itu, Nak. Jadi hari ini saya himbau, yuk kita rame-rame yuk menggunakan produk Indonesia. Ya, jadi tidak ke bule-bulean, tidak ke K-pop-K-popan. Mencoba boleh, tapi tidak jadikan sebuah kebiasaan. Oke? Next, Kakak. Nah, ini saya mau tanya. Rasanya sejak kalian kuliah, udah nggak ada kegiatan seperti ini ya? Benar nggak sih, Teh Hilma, Panitia? Benar ya? Usul dong Teh ke Senat Teh. Iya, usul dong ke Senat Teh. Upacara bendera kan nggak harus di lapangan, di aula juga bisa. Coba Teh, Senat itu dilakukan upacara bendera. Minimal di hari besar. 17 Agustus kek atau sebulan sekali kek. Supaya apa? Kembali lagi kalian merimain waktu SD. Ya kan, berdiri di lapangan waktu SD betah loh. SMP, SMA betah. Kenapa tidak? Coba diusulkan Kakak, Teteh Panitia kepada kesiswaan. Boleh nggak sih kita ngadain? Saya rasa boleh. Ya, dengan upacara bendera, kembali lagi Nak, cinta tanah air kita akan tumbuh dengan perlahan. So, kalau kalian lihat di TV, atlet-atlet nasional yang mau berangkat bertarung di kancah pertandingan
internasional, pasti pakai cium bendera merah putih, benar nggak? Karena kenapa? Itu mereka melambangkan kecintaan mereka sama Indonesia. Yuk saya himbau ya untuk yang nomor 5 ini, saya himbau untuk kalian semua calon-calon pimpinan mulai membiasakan diri lagi. Dan untuk panitia tolong diusulkan kalau bisa ada upacara bendera. Jadi nggak kemudian kalian 3 tahun di 3 tahun di Arianti itu nggak kemudian ngeblank, nggak ada upacara sama sekali. Coba dibuat ya Teteh ya, dimasukkan usulannya. Oke, next Kak. Nah, nomor 6. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya anak yang budiman. Ada yang tahu nggak lagu itu? Sebelum saya nyanyi. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu. Oke, coba kalau yang tahu. Nyanyiin bareng-bareng kayak tadi. 1, 2, 3. Hormati guru. Apa? 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng. Hormati guru, Sayangi teman, itulah tandanya anak budiman. Nah, sekarang saya tanya, yang gambar sebelah kiri, menghormati orang tua. Adakah yang kalian lakukan itu? Persis kayak gambar itu, saya mau tanya. ada Sering, Bu. Yakin? sering, Bu. Apalagi kalau mau Oke. berpergian. Setiap mau pergi. Yang saya tanya sekarang, kalian cium tangan orang tua pakai mulut atau pakai pipi? Atau pakai pipi? Nih kayak gini nih. Nah, ayo. Pakai mulut, Bu. Nah. Pakai mulut, Bu. Atau tempel di jidat. Pakai jidat. Ukur panas. Nah, loh, ya. Iya, ada yang di pipi, ada yang di jidat. Kalian itu mau pamitan atau mau mengukur panas? Nah, kalau hormati orang tua, cium tangan orang tua. Kalau orang tua tidak ada, misalkan di kos mau coba Teteh, cium tangan Teteh. Dan cium tangan, bukan ngukur panas. Maaf ya nih, Teh berangkat, Mah berangkat. Ini ngukur panas namanya, Nak. Coba cium tangan. Cium tangan bukan sekedar menyampaikan kamu mau berangkat, tapi juga menyampaikan mohon doa untuk saya berangkat kuliah. Supaya saya di jalan selamat, sampai di rumah, sampai di kampus pun juga dengan selamat. Oke, hormati guru. Nah, kira-kira kalau untuk level-level anak kuliah seperti kalian, bentuknya seperti apa sih? Kani Triandini, menghormati dosen tuh kayak gimana sih, Neng? Bentuknya, contohnya, Neng? Kani, itu belum unmute. Ya, contohnya menghormati dosen itu seperti apa, Neng? Boleh jelasin nggak? Boleh, Ibu. Contoh menghormati dosen itu kalau kita ketemu secara langsung, kita senyum, sapa, salam, jangan abai gitu terhadap keadaan dosen itu, keberadaan dosen itu. Terus kalau kita lagi belajar secara langsung, kalau dosen itu menerangkan, kita mendengarkan, jangan acuh gitu terhadap keberadaan dosen itu. Oke, terima kasih Kani. Tadi bagus banget jawabannya ya. Kalau ketemu langsung sapa, ya sapa orangnya. Tapi kenyataannya begitu nggak sih? Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, kami para dosen ini tidak gila hormat anakku. Kami tidak ingin disanjung setinggi langit. Ya, cukup dengan mengatakan pagi Bu, dengan senyum Pepsodentnya Kang Aji tadi. Itu sudah cukup. Dosen udah senang. Ya kayak Kang Aji ketemu di parkiran. Dia masih di satpam, saya baru keluar gedung. Teriaknya paling kenceng. Selamat sore Ibu, sambil senyum manis. Nggak masalah. Itu ya. Bener nggak Kang Aji? Kamu sering teriakin saya kayak begitu kan? Kadang-kadang, sometimes ketika kau di tempat satpam atau di motor, nah nggak masalah. Ya, betul, tidak harus menunduk. Terus nggak harus memberikan hormat pada dosen itu cukup menyapa. Tidak perlu yang lain-lain. Nah, kalau kalian sudah bisa menghargai orang tua, guru, dapat dipastikan dalam berorganisasi kalian menghargai pembina kalian, menghargai teman-teman sesama kalian. Karena kenapa? Kalian sudah terbiasa dengan namanya menghargai satu dengan yang lain. Ya, jadi Ibu minta
tolong deh kalau ketemu saya, terutama ya, mohon maaf kalau ketemu saya wajahnya wajah perang, dan casingnya dari sana begitu nak. Kalau saya boleh milih, saya mau loh secantik Lisa Blackpink, ya bodinya kayak begitu, biar kalian suka. Tapi Tuhan kasihnya begini, ya saya terima gitu. Bukan berarti begitu, wah kabur. Seolah saya adalah lampir of the year. Jangan ya nak ya, walaupun saya tidak mengajar kalian, sapa lah ketemu di IP. Sapa saya nggak apa-apa, saya nggak akan nyubit kok. Saya nggak akan teriak-teriak, nggak akan marah. Hanya tampangnya aja yang galak deh. Saya itu baik hati, tidak sombong gitu ya. Rajin menabung, rajin belajar. So tanya sama Kang Aji. Ji, maaf ya, kamu jadi korban saya karena di sini actually saya kayaknya hanya kenal kamu deh nak. Ya, tanya sama Kang Aji yang seperti apa saya. Ya, jadi Bu Megi itu baik hati. Hanya tampangnya doang, casingnya yang kayak orang mau perang. Karena kembali lagi, terima kasih Aji pernyataannya. Karena apa ya, memang saya nggak bisa minta casing saya gimana-gimana. Jadi sekali lagi, siapapun dia. Bukan cuma dosen ya nak ya, Bapak Ibu staf. Lalu akang-akang OB, Bapak Satpam. Mereka semua lebih tua dari kalian. Mereka tidak minta untuk kalian hormati. Dan mereka akan berdoakan, kalian akan berdoa buat kalian akan bangga kalau kalian menghargai mereka sebagai orang tua. Ya. As a leader, saya minta para calon leader-leader saya di sini mulai melakukan hal ini. Dari hal yang kecil ya nak ya, tapi nggak usah jerit-jerit kayak Kang Haji juga gitu ya. Pelan-pelan aja ngomongnya, siang Bu Megi, pagi Bu Megi, nggak usah jerit-jerit dari arah motor ya, atau teriak-teriak seperti itu. Cuma senyum manisnya bolehlah ya. Oke, kira-kira bisa ya nak ya untuk dilakukan ini para calon leader semuanya, jadi menghormati orang tua, guru atau dosen, dan para unsur yang ada di lembaga ini menjadi kewajiban para pemimpin semua. Karena pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mau menghargai siapapun itu. Karena kita tidak akan menjadi pemimpin tanpa ada bantuan dari unsur terkecil dari lingkungan kalian. Saya di sini, saya nggak akan menjadi dosen yang berhasil, jadi staf yang berhasil kalau didukung oleh teman-teman OB, teman-teman satpam. Saya bukan Wonder Woman, bukan superhero yang hidup sendirian, tapi saya juga harus bisa hidup dengan lingkungan sekitar saya. Oke, next kakak. Halo kakak operator, boleh the next slide-nya? Ya Bu, mohon ditunggu sebentar ya Bu. Boleh, mangga. Oke, wait. Coba ke atas lagi Kak, ke nomor 5 boleh? Ke nomor 5. Ke nomor 5. Nomor 5, 5. Ini kan 8. Naik ke atas ke nomor 5. Oke, next ke sekarang 5, 6, 7, sorry. Kan tadi saya ngeliatnya agak-agak salah, maaf. 7. Oke. Menjaga kelestarian lingkungan. Oke, nih saya mau tanya pada kalian semua. Kalau sekarang kalian masuk lobi kampus, lalu ada daun kering di depan lobi, itu tugas siapa nak? Apakah tugas OB? Atau boleh kalian membantu untuk memungutkan daun tersebut ke dalam tempat sampah? Sama kita semua, Bu. Sama kita semua. Oke. Harus kayaknya Bu, bukan boleh. Boleh ya, harus ya. Oke, thank you. Nah, coba dong diimplementasikan. Saya pingin dong anak saya ketika datang masuk kampus aware, peduli sama lingkungan sekitar. Kalau ada daun yang kering yang kecil aja, jangan plastik lah, daun yang kecil aja, coba dong dibuang ke tempat sampah. Pun termasuk entah kapan ya nak ya kita bisa offline lagi. Ketika pergantian pelajaran, coba dong bungkus bekas cireng, bekas minum, masukkan ke tempat sampah. Jangan ngumpul semua di pojokan kelas. Ya karena saya ingat tuh teman-teman dari OB,
Duh, kalau pergantian jam sampahnya menggunung. Bahkan kadang-kadang ada minum yang tumpah. Kalau nggak mau ngerjakan boleh kok. Kan tolong dong dipel ruang 201 basah. Boleh minta tolong. Atau kalau mau mengerjakan sendiri juga boleh. Jadi peduli. Nah, karena kenapa? Kalau basahan tadi tidak segera dibersihkan, ada orang yang masuk, kepleset, cedera, siapa yang rugi? Siapa yang celaka? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan juga dengan apa? Mengurangi sampah plastik. Hubungan dengan slide sebelahnya nih, ayo mulai bawa botol minum sendiri. Ya, kenapa membiasakan botol minum sendiri? Supaya apa? Mengurangi limbah plastik, nak. Bawa botol minum sendiri, lebih praktis, lebih murah. Kalau mau di-refill juga bisa. Tapi dengan mengurangi sampah-sampah plastik, kita akan menjaga lingkungan bukan buat kalian saja, tapi buat adik-adik kalian, termasuk nanti buat anak-anak kalian. Coba sekarang, kalian ada nggak sih yang pernah iseng main ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah? Ada nggak yang pernah? Ibu tanya. Tidak ada di dalam kelompok ini yang pernah sekali aja ngelihat TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Ada nggak? Paling kalau waktu SMP pernah sih ke TPA. Tapi yang di SMP. Waktu SMP paling. Waktu SMP, oke. Berarti sudah 4 tahun lebih ya. Nah, iya. Apa yang kamu lihat di sana, nak? Ya banyak sampah, terus kesian sama si bapaknya harus bakarin sampah yang banyak tiap hari. Terus keadaan lingkungannya kan kotor, jadi ngasih banyak penyakit ke si bapaknya juga sih. Nah, sekarang bayangkan kalau kalian yang sebagai posisi petugas sampah, kalian siap dengan hal itu? Mengikhlaskan waktu kalian, mengikhlaskan indera-indera kalian, indera penciuman, indera peraba, setiap hari bergelut dengan sampah. Kadang harus membakar sampah, dibakarnya ada yang susah. Kadang-kadang kalian botol spray main buang aja. Begitu dibakar dia meledak loh. Nah, pernah terpikir sama kalian betapa sulitnya pekerjaan mereka? Kalian dimudahkan loh. Kalian nggak perlu mengutin sampah. Hanya coba membiasakan membuang sampah di tempatnya. Kalau perlu mengurangi limbah sampah. Dengan apa? Bawa botol minum, mengurangi sampah plastik dari minuman. Gitu, ya. Membuang sampah di tempatnya, mengurangi polusi juga. Nah, jadi anakku sekali lagi, menjadi pemimpin tidak harus selalu dengan hal-hal besar, tapi kepedulian dengan hal-hal yang kecil ada di sekeliling kita, coba itu dilakukan. Jadi, tolong teteh panitia, kalau sudah bisa offline, coba dilakukan operasi semut. Operasi semut adalah operasi mengumpulkan sampah dari tiap sudut yang ada di gedung ini. Termasuk di ruang-ruang organisasi kalian. Di ruang senat, di ruang hima. Coba cek deh. Di nyempil-nyempil tuh ada nggak sih sampah? Pasti ada. Karena kembali lagi, kalau terlalu banyak sampah tidak sehat, kembalinya pada kalian. Minimal gatel-gatel sudah pasti. Ya. Kedua, nanti efeknya lain juga jadi baunya nggak enak. Nah, yuk mulai dari sekarang kita lakukan hal ini. Next, Kakak. Menghemat energi. So, saya mau tanya nih dengan jujur. Gambar yang di sebelah kiri. Lagi main HP, nonton drakor, tapi TV-nya nyala, radio nyala, kipas angin nyala, lampu 3 nyala, air juga nyala. Apakah ini juga sering kalian lakukan? Pasti ada satu di antara sekalian yang sering melakukan hal ini. Bahkan terkadang apa? Bukan kalian nonton TV, tapi TV yang nonton kalian. Betul apa betul? TV nonton kalian. Betul, ya. Kalian tidur dah ke negeri antah berantah. TV yang nonton kalian. Nah, bayangkan, nak, energi yang dikeluarkan itu cukup
besar. Kalian keluar dari kamar kosan, lampu masih menyala, ya. Kemudian mungkin ada kipas angin masih menyala. Selain bayar listriknya tinggi, energinya juga tinggi loh, Nak. Karena kenapa? Menghasilkan energi listrik itu membutuhkan effort atau usaha yang cukup besar. Nggak bisa sembarangan begitu saja. Yuk kita dari sekarang mulai menghemat energi. Kalau keluar dari ruangan, umpamanya keluar dari ruang kuliah, jangan nunggu Akang OB matiin AC dong. Jangan tunggu Akang OB matiin LCD. Jangan nunggu Akang OB matikan lampu. Kalian lakukanlah. Karena itu akan sangat membantu menghemat air. Bukan secara materi saja anakku, tapi juga menghemat energi itu adalah kewajiban kita semua. As a leader, kalian harus memberikan contoh. Tidak sekedar nyuruh, tapi juga memberikan contoh. Ya, termasuk hemat air yang ada di sebelahnya. Oke, next. Nah, melestarikan budaya. Ayo. Saya nggak mau jelasin, saya mau minta kalian menerjemahkan. Kira-kira gambar di depan ini apa sih? Siapa yang mau berkomentar, Nak? Cindy, Bu. Silakan Cindy. Ya, Bu, kan kalau di zaman sekarang mah anak-anak muda tuh kayak anak-anak remaja lebih suka ke Blackpink gitu daripada nari-nari tradisional. Sedangkan kan kalau misalkan kita membudidayakan tarian tradisional kan kayak misalkan tarian Jaipong, kita bisa jadi kayak nge-explore gitu, Bu, ke orang-orang luar. Kalau misalkan Indonesia itu bisa lebih baik, bisa lebih bagus daripada tari-tarian modern yang kayak Blackpink kayak gitu, Bu. Karena tarian tradisional juga nggak kalah bagusnya gitu, Bu, sama tarian-tarian luar. Oke. Thank you, Cindy. Satu orang dong berkomentar. Saya pengen yang Putra dong berkomentar. Enggak, dari peserta. Ada yang mau komentar enggak soal gambar di depan? Silakan yang berjenis kelamin putra, ayo jawab. Siapa yang ngomong nih, nggak ada suaranya? Saya, Bu, mau nyoba, Bu. Mangga, silahkan. Hampir sependapat dengan Cindy, Bu. Sebenarnya kayak modern dance kayak gitu. Suaranya Nak. Maaf, Bu, jelas suaranya, Bu. Sudah bagus tuh. Ayo dicoba lagi. Tes, jelas, Bu? Ya, jelas. Kalau menurut saya sih, Bu, dengan melestarikan budaya, ya Indonesia bisa dengan cepat menjadi negara yang maju gitu loh, Bu. Untuk sekarang aja, anak muda yang lebih dominan menyukai modern dance. Udah ada kalau nggak salah 7 tarian daerah gitu, kalau nggak salah di Indonesia yang udah mendunia, Bu. Salah satunya ada dari Jawa Barat, Jaipong. Nah, apalagi kalau misalkan mayoritas anak muda di Indonesia melestarikan budaya itu gitu loh, Bu. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah, saya bukan tidak menyukai, saya pencinta K-pop. Saya punya idola di BTS, saya punya idola di NCT, di Stray Kids saya juga suka, ya, di Blackpink saya suka. Tapi tetap akar budaya kita Indonesia, saya pun juga bisa menari daerah. Ya, sebelum badan saya sekecil ini, saya adalah penari, Nak, dulu. Saya penari Jawa klasik, jadi tari gambyong, seperti itu saya bisa. Kemudian tari Bali saya juga bisa. Nah, secara tidak kalian sadari, tarian daerah itu membuat kita olahraga. Kalau nggak percaya, coba kamu latihan tari Bali, tari pendek. Latihan 2 kali pasti sakit. Kenapa? Karena postur tari Bali,
ya, itu membentuk badan kita supaya tegak. Nah, ada filosofi-filosofi tersendiri, ya. Saya juga menyukai loh modern dance, ya. Sebelum badan saya sebesar ini tentunya, ya. Kalau sebesar ini udah kayak dugong kayaknya jalan, apa namanya, joget-joget. Tapi kembali lagi, nak, menyukai boleh, tapi tidak boleh melupakan akar budaya kita. Orang luar sana begitu mengagumi budaya kita, masa sih kalian tidak? Itu olahraga, sok. Saya ini deh, saya kasih challenge buat kalian deh. Coba kalian latihan nari Bali. 2 kali aja, dijamin punggung kalian para regel. Tapi sikap kalian pasti bagus, akan lebih bagus. So, kalau para penari, badannya lebih tegak. Karena kenapa? Mereka dipaksa untuk berpostur. Nah, itu adalah positif dari olahraganya. Dan selain itu juga kita juga apa? Melestarikan budaya. Cindy tadi mohon maaf ya, bukan membudidayakan seni, nak, tapi melestarikan budaya, ya. Ya, Bu, maksud Cindy kayak gitu, Bu. Iya, oke, nggak masalah. Ya, jadi kembali lagi, nak, saya bisa modern dance, tapi saya juga cinta tarian kita. Jadi Ibu harapkan dua-duanya harus balance. Next, Kakak. Nah, ini. Gambarnya ya. Yang jajaran paling kiri itu paling asik. Apalagi buat yang jurusan perhotelan. Kalau mata kuliah bartending pasti udah kenal tuh sama botol putih, botol coklat, ya. Nah, sudah Bu, sudah. Sebagai pemimpin yang baik harus punya ketahanan diri yang Waduh, sebentar. Internet saya agak. Oke. Harusnya ketahanan diri. Artinya apa? Seorang pemimpin harus mampu menghindari 4 hal di depan kalian ini. Yang pertama adalah miras, minuman keras. Yang kedua adalah obat-obatan sintropika. Yang ketiga, pergaulan bebas. Dan yang keempat, kalian harus bisa menyaring, memfilter informasi apa yang kalian dapat. Kalau kalian as a leader terganggu oleh salah satu dari keempat ini, kalian tidak akan bertahan lama. Ya, contoh, orang yang tergantung sama namanya minuman alkohol, pasti ginjalnya pasti akan hancur. Kenapa? Ginjal kalau terus-terusan dikasih alkohol itu nggak akan kuat, nak, akan jebol. Sekarang sih enak, sekarang mah gaya legak minuman alkohol, tapi nggak akan baik. Yang pertama ginjal, yang kedua, mohon maaf, otak kalian pasti akan terganggu karena akibat minuman keras. Ya, 1, dia merusak sel-sel dalam otak sehingga kalian tidak bisa lagi berpikir jernih. Bagaimana seorang pemimpin bisa berpikir jernih kalau terganggu? Kedua, obat-obatan. Ketergantungan obat-obatan. Sangat tidak saya anjurkan. Yang saya minta dari kalian mulai hari ini, silakan bergantung pada satu obat, yaitu vitamin C, merek IP, tahu nggak? Yang kuning kecil segini. Itu bergantung, kami minum tiap hari nggak apa-apa. Untuk ketahanan tubuh, imunitas, karena vitamin. Tapi yang lain jangan. Termasuk obat-obatan flu, anakku. Ya, jangan, nak. Karena apa? Obat-obatan flu itu juga sama. Pasti, apalagi obat-obatan flu yang tinggi. Contohnya Rinos. Ada yang tahu nggak obat flu yang namanya Rinos? Dia transparan, dalamnya kayak ada apa ya, kayak telur cicak gitu loh. Lucu, warna-warni. Tapi itu kalau kamu minum itu, ini 2 jam, 3 jam, plek pasti tidur. Karena kenapa? Memang dibuat untuk beristirahat. Tapi nggak bisa kalau Rinos ini kamu pakai sebagai keseharian. Itu sangat tidak dianjurkan. Ya, jadi kalau memang nggak pernah, nggak usah nyoba. Yuk, kamu jurusan naon? Jurusan maper. Satu cobaan, iya minuman. Nggak mau, kamu malahin anak maper kalau nggak nyoba alkohol. Salah. Nggak ada anak maper yang kece badai gara-gara alkohol, nggak ada. Yang ada hancur, iya. Mencoba boleh untuk tahu taste, tapi tidak bisa sebuah kebiasaan. Dan ini benar-benar 4 hal ini bisa merusak kalian. Trust me deh. Ya, saya katakan gitu kenapa dulu ketika saya masih muda, ketika saya masih belum bekerja ya, atau awal-awal bekerja saya memang suka mengkonsumsi alkohol, tapi alkohol murni. Ya bukan yang dicampur-campur, nggak kayak sekarang, enggak. Contohnya siluet itu saya suka, dry gin saya suka. Tapi ya sudah, sekarang sudah tidak.
setelah saya punya anak terlebih lagi tidak. Ya, nggak enak kok. Rasanya sekarang loh. Saya minum air kelapa aja, perut saya itu udah karu-karuan rasanya. Nah, jadi sekali lagi jangan. Kalau belum kenal, nggak usah kenalan. Dibilang kamu seupai, bodoh amat. Nggak perlu. Ya. Yang ketiga, pergaulan bebas. Nah, ini. Ya, pergaulan bebas ini saya beri highlight ya, saya beri tanda garis keras. Pergaulan bebas bukan antar jenis aja, nah, tapi juga pergaulan bebas satu jenis. Itu sangat dilarang oleh agama, anak. Dan juga secara kesehatan ini sangat dilarang. Asal kalian tahu, penyebaran virus HIV itu sangat tinggi di usia-usia produktif seperti kalian. Jadi mau tidak mau, kalian harus benar-benar menghindari hal ini. Oke, yang terakhir ketahanan dirinya adalah seorang pemimpin yang baik mampu menyalin, memfilter, menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jangan main share as a leader. Mentang-mentang leader main share aja berita. Periksa dulu kebenarannya, nak. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri, kita bisa mencintai lingkungan kita saat ini. Benar-benar Ibu tegaskan, kalau sudah kena satu, terutama yang 3 ini ya, nih, yang 3 ini udah kalian tidak akan panjang umur, nak. Mentok 35 endai kalian. Karena ini cukup berbahaya. Nah, kalau yang ini, yang keempat nih, ya, yang sekarang lagi ngetren tuh, kalau kalian tidak mampu menyaring, kalau tidak mampu memfilter, ujung-ujungnya kalian akan menjadi orang yang toksik. Kenapa? Kalian akan membuat nggak nyaman orang lain. Karena kalian mudah sekali judge orang lain menjadi negatif. Ya, jadi salah satu bentuknya adalah kalau kalian cinta tanah air kalian adalah apa? Punya ketahanan diri yang tinggi. Kalau generasi muda Indonesia mampu menangkis 4 hal ini, maka keberhasilan kalian juga pasti akan lebih tinggi. Oke, the last slide. Silakan Kakak. Nah, kejujuran. Sebagai pemimpin, kalian mendapatkan amanah. Mampu nggak kalian menjalankan amanah itu? Ya, kejujuran bukan saja dalam hal uang ya, nak ya. Kejujuran bukan hanya uang, tapi fakta. Ya, itu juga perlu kejujuran. Terutama kalau ada masalah, menyampaikan apa sih yang fakta yang benarnya, fakta terkininya. Itu adalah menjadi tugas daripada seorang leader. Ya, ingat nak, kejujuran ini, kebohongan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebohongan itu biasanya menyakitkan. Tapi kalau kita, kejujuran itu menyakitkan. Karena kenapa? Kalau kita jujur, pasti ada orang yang tersakiti atau orang akan tercelakai oleh kita. Karena kejujuran kita. Misalkan teman kamu bohong, teman kamu ingkar tugas atau apa. Kemudian kamu ditanya, kenapa sih itu begitu? Kamu tutup-tutupi. Oh enggak kok Pak, dia ada alasan, bukan mabal lah. Nggak bolos lah. Itu izin apa? Padahal sebenarnya dia melakukan hal yang salah. Kalau kalian tutupi itu, kebohongan bertumpuk di atas kebohongan akan menjadi gunung kebohongan. Ujung-ujungnya apa? Yakinlah orang yang penuh kebohongan akan menjadi stres. Ya, termasuk anakku ketika kalian mendapatkan amanah, nak, untuk memegang keuangan dalam organisasi. Ya, Rp1 pun jika bukan hak kalian, jangan, nak. Ya, karena kenapa Rp1 itu nggak akan membawa keberkahan buat kalian. Ya, Rp1 adalah milik orang lain. Biarkan menjadi milik yang punya, bukan menjadi milik kalian. Kembalikan pada yang punya. Kalau bikin laporan, jangan lama-lama. Sok atau diburukan. Jangan pernah mengambil. Kalau memang kalian butuh, kalian ngomong. Teteh, ini uang kepake sama aku ya, 5.000 perak. Nanti aku ganti ya teh pas dapat kiriman. Itu lebih baik jujur daripada 5.000 ini kemana nih? Oh kemana ya teh ya? Bonnya hilang kali teh. Nah jangan. Karena kebohongan di atas kebohongan akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Oke, anakku, itu adalah slide saya. Hanya slide singkat
karena waktu diberikan oleh panitia juga hanya 1 jam. Selanjutnya kami kembalikan kepada kakak panitia, apakah ada tanya jawab atau bagaimana? Silakan kakak panitia. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya mengenai materi Cinta Tanah Air ini? Takutnya masih ada yang penasaran. Boleh ditanyakan. Saya mau nanya, Bu. Enggak, silahkan. Kalau yang berdemo, yang orasi itu termasuk Cinta Tanah Air atau bukan, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya jawaban nanti ada ya, Kak ya, karena ada slide yang akan saya putar sebentar lagi, kakak panitia akan memutarkan. Berdemo, oke. Berdemo itu tidak selalu negatif, tapi juga nggak selalu positif. Tergantung kalian berdemo, tahu nggak tujuan demonya apa? Kalau kalian ikut-ikutan meramaikan saja, hanya ikut-ikutan sebagai penggembira, ya itu salah. Kalian nggak tahu tujuan demonya apa. Tapi jika demonya memperjuangkan sesuatu, enak, jangan salah. Ya, saya bukan rahasia sedikit nih. Kami, kebetulan saya struktural ada di LPP Arianti ya nak ya. Saya adalah staf di LPP Arianti. Kami para pengelola kursus se-Indonesia pernah melakukan demo di Senayan, tuh kan? Kalian nggak tahu kan bahwa saya pernah demo di Senayan. Oh, tapi kami perjuangkan. Pada saat itu kursus tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Hanya pendidikan formal. Nah, itu yang kami perjuangkan. Kalau itu terjadi, nggak masalah. Menyampaikan aspirasi, karena apa? Perwakilan kami yang kami minta untuk bertemu audiensi tidak diabaikan. Karena kami melakukan demo di Indonesia. Tapi demonya demo ini ya, kami bilang demo elegan, nggak teriak-teriak, nggak bakar-bakar, enggak. Berorasi, tapi orasinya orasi ilmiah. Apa yang kami sampaikan adalah menyampaikan aspirasi kami yang ada landasannya. Tapi bukan berarti berteriak-teriak anarkis, ya. Pengerusakan itu nggak boleh. Kalau itu salah. Tapi kalau kalian punya demo yang sifatnya mendukung sesuatu, oke. Tapi sebelum berdemo, coba dong minta dulu berdialog. Karena berdialog akan jauh lebih baik ketimbang demo. Kalau demo belum tentu tujuan tercapai. Tapi kalau berdialog, orang yang kalian demo tahu kalian mau ngapain sih? Apa sih yang kalian demokan? Kira-kira seperti itu anak jawaban saya. Baik Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Buat ceweknya boleh. Oke kakak, nggak apa-apa. Barangkali masih malu-malu atau bahkan masih takut sama Ibu Megi. Padahal Ibu Megi udah promosi tadi ya. Saya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Mungkin sebagai akhir materi saya boleh diputarkan itu Kak, film saja. Baik, boleh Bu. Oke, jadi sebagai pengantar anakku, kita akan mencukupkan sedikit ya. Saya mengambil dari YouTube. Saya pikir ini film ini kalau dengan secara visual bisa lebih menggambarkan pada kalian. Mudah-mudahan melalui film ini kalian lebih mengenai apa sih yang dinamakan Cinta Tanah Air itu. Oke, silakan kakak. Ditunggu sebentar ya Bu. Mangga, silahkan. Ini banyak yang off cam ya kakak ya, pesertanya ya. Iya. Buat peserta boleh yang belum on cam, tolong dinyalakan kameranya. Mohon maaf Kak, tadi gangguan. Jadi on cam putus-putus suaranya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, yang gangguan nggak apa-apa, tapi yang tidak gangguan tolong dibuka deh. Biar bisa lihat. Biar saya bisa lihat muka wajah kalian. Nanti kan kalau saya bisa nyapa kalian, entah di parkiran, entah di IP, entah di jalan, entah di kelas, gitu kan. Sudah kelihatan wajahnya kan manis tuh senyumnya tuh.
Indonesia. Sebuah negeri yang menjadi tempatku dan lainnya dilahirkan. Negeri yang memiliki berbagai keunikan. Gugusan pulaunya yang indah menjadikan negeriku dijuluki negeri 1000 pulau. Suku bangsa yang beragam menjadi keunikan di setiap daerahnya. Gunung-gunung yang menembus cakrawala, tinggi menjulang dan elok dipandang. Samudra luas yang berisi keindahan di bawahnya. Namun, kini negeriku sedang dirundung pilu. Akan banyaknya peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Selama waktu belum berhenti, akan kurai apa yang telah lama sirna. Karena apa? Karena kita bangga jadi anak Indonesia. Baik, itu tadi adalah penayangan video tentang cinta tanah air yang disampaikan oleh Ibu Menggi Ambarsari, SEMM. Sekali lagi, terima kasih Ibu atas penyampaian materi di acara LDKM ini. Terima kasih kembali Kakak. Mohon izin Kakak, bolehkah saya memberikan sesuatu buat mereka? Boleh Ibu. Oke, yang pertama saya minta untuk peserta semua, peserta LDKM termasuk panitia, nanti mengumpulkan kepada panitia ya, dikirimkan saja, panitia mau tolong di-emailkan ke saya. Saya ingin minta evaluasi dari kalian semua tentang tadi materi yang saya berikan seperti apa ya. Yang pertama, lalu yang kedua, saya memberikan tugas Kakak, tolong semua peserta LDK, bukan panitia ya, semua peserta LDK, membuat satu poster Kak. Ya, poster itu dibuat di aplikasi Jamboard. Ya, di aplikasi Jamboard tentang tentang cinta tanah air. Ya Kak, tolong dikumpulkan melalui Kakak panitia. Saya berikan waktu nih. Waktunya panjang. Saya beri sekarang tanggal 8. Saya berikan waktu 1 minggu buat para peserta. Tanggal 16 Januari terkumpul semua di panitia dan saya janjikan untuk hasil terbaik akan diberikan reward melalui panitia. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Makasih Bu. Sama. Baik, tadi itu adalah penyampaian materi tentang cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu adalah munculnya rasa kebanggaan dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya adalah yang tadi sebutkannya mempelajari pelajaran sejarah atau istilahnya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita juga bisa menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Kesimpulannya adalah kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Bangga tuh. Bangga. Bangga Kak, bangga. Bangganya setengah hati teh, bangga. Ya, Nggak bangga gitu nggak? Bangga. nggak semangat ya Bu ya. Kurang semangat, Teh. Coba tanya sekali lagi, Teh. Kalian bangga nggak